Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di My Sadri Channel. Gimana kabar di Madiajeng semuanya? Mudah-mudahan hari ini pada sehat semuanya. Amin. Kali ini depan Maisa ada sebuah handphone ya. Handphone dari Oppo. Dia mengalami lupa pola. Dimana si user meminta, tolong dong bypass polanya, tapi jangan hapus atau jangan sampai kehilangan satu file pun yang ada di memori HP ini. Wah, gimana ini? Kata user kalau ada data yang kehilangan karena ada data yang sangat penting, daripada kehilangan data di dalam memori ini, katanya dia mending gak hidup. Wow, lebay. Nah, bagaimana teman-teman? Bisakah dengan metode ini? Metode yang akan saya terapkan pada handphone Oppo ini. Di sini sebagai contoh saya mendapatkan dari user yaitu ada Oppo A39 mengalami lupa pola ya. Bagaimana caranya? Banyak tutorial di luar sana cara bypass pola Oppo ini, tapi kebanyakan harus download file yang bergiga-giga dan melakukan flashing, dan otomatis harus mengikhlaskan data yang ada pada internal handphone. Nah, di sini kita akan belajar caranya menghapus pola pada Oppo ini dan data file yang tersimpan tetap aman. Oke teman-teman, sebelum mulai, jika tip ini berhasil, mohon gunakan sedikit ilmu ini, gunakan dengan bijak ya. Dan jangan digunakan pada handphone orang lain tanpa sepengetahuan atau perintah atau mandat dari orang atau milik tersebut. Mohon dukungannya untuk channel ini lebih berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jika tips ini berhasil dan tidak subscribe, 3 hari kemudian data di handphone kalian akan hilang. Oh tidak. Oke, cekidot bro. Oke teman-teman, untuk caranya adalah kita harus payahan dulu ya. Kita akan matikan dulu atau power off handphonenya ya. Handphone Oppo A39 ini benar-benar mati ya. Tutorial ini bisa dicoba di beberapa tipe handphone Oppo ya. Silahkan dicoba aja. Jika ada kesamaan dalam tutorial ini bisa dicoba ya. Oke, setelah benar-benar mati, handphone ini akan kita bypass lock screen-nya ya, atau kunci pola yang kita lupa. Saya akan lepas dulu SD card dan kartu GSM, saya akan lepaskan dulu dengan kancing ya. Adanya kancing nih, nggak apa-apa. Kancing adalah bahasa Jawanya pengurek kok. Saru. Oke, kita lepasin dulu SD card dan ini ya, slot memori ya. Dan juga kartu GSM kita lepaskan dulu, biar nanti di Madiajeng semuanya tidak berpikiran loh itu kan file yang di SD card, nggak ikut terhapus dong. Oke, saya lepaskan dulu SD card-nya beserta kartu GSM, yang ada sekarang hanya internal handphone. Baiklah teman-teman, setelah kita lepas slot memori SD card dan kartu GSM-nya, kita akan masuk ke recovery mode pada Oppo A39 ini ya. Masuk recovery dengan cara kita akan tekan tombol volume bawah dan power up bersamaan ya. Oke, kita pencet volume bawah dan tombol power bersamaan, ditahan hingga bergetar lalu lepaskan. Maka akan muncul tulisan recovery mode ya. Tutorial ini syarat utamanya adalah handphone teman-teman harus sudah terinstall ThemeWin Recovery Project atau TWRP ya. Lalu bagaimana teman-teman bertanya jika belum install TWRP dan masih recovery bawaan gimana? Oke, nanti saya akan bahas di akhir video ini. Oke, pastikan sudah terinstall TWRP. Kita udah berhasil masuk mode TWRP handphone Oppo A39 ini ya sebagai contoh. Lalu langkah pertama kita akan opsikan atau masuk ke opsi mount. Karena kita akan hapus lock screen, kunci pola, tapi data yang ada di internal memori handphone ini akan tetap aman. Kita masuk dulu atau pilih opsi pada menu mount. Setelah itu pastikan pada menu mount data terchecklist. Kalau yang lain abaikan saja. Mau checklist mau kagak bukan urusan. Yang penting di sini hanya butuh data, karena data adalah penyimpanan suatu lock screen yang kita bikin, yaitu tersimpan pada folder data. Data adalah penyimpanan keseluruhannya. Di situ ada foto kita, ada musik yang kita download, ada foto kekasih, ada foto yang siapa lah, yang Maisa atau apa. Sorry. Ada foto yang-yangan atau foto pacar, foto kenangan yang tidak mungkin kita beli ya. Nah, kalau handphonenya bisa dibeli, tapi kalau kenang-kenangan memori tidak bisa dibeli. Setelah kita mount data, kita pergi ke Advanced. Kita klik Advanced. Setelah di menu Advanced ada banyak menu di sini.
seperti copy log, quick contact, partition SD card, file manager, terminal, reload them, dan ADB sideload. Kita pilih file manager. Setelah berada di file manager, lalu kita arahkan ke folder data. Ingat folder data di sini karena tujuan kita, opsi utama kita fokus ke folder data. Data adalah penyimpanan file semuanya ya. Setelah berada di folder data, kita scroll ke bawah, lalu cari folder sistem. Oke, di sini muncul beberapa file ya, yang berwarna biru ini. Ini adalah opsi atau tujuan kita akan menghapus 3 buah file. 3 buah file yang akan kita hapus. Kita akan bypass dengan delete atau hapus file ini. Yang pertama, kita klik log setting.db. Muncul peringatan choose action atau pilih aksi yang akan kamu pilih. Kita pilih aksi delete atau hapus. Lalu sweep. Oke, kita sweep. Jangan takut berloop ya, karena ini tidak akan ada hubungannya dengan sistem. Oke, setelah ada notifikasi sukses ya, kita udah berhasil hapus file yang bernama logsetting.db. Kita back kembali ya. Kita tekan back atau kembali. Lalu yang kedua, kita akan hapus logsetting.db/shm. Kita klik file tersebut. Lalu ada notifikasi choose action. Kita lakukan hal yang sama, yaitu klik atau pilih delete. Lalu ada peringatan lagi choose action, lalu kita swipe, maka file akan terdelete. Oke, sukses. Kita kembali lagi atau back ya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, kita akan hapus sebuah file yang bernama logsetting.db/wall. Kita ketuk atau kita klik file ini, dan ini adalah eksekusi file terakhir ya. Oke, choose action, sama halnya dengan yang tadi, kita klik delete, lalu klik swipe. Oke, ada peringatan sukses. Kita udah berhasil delete 3 file tadi. Berarti penghapusan file udah selesai. Kita pastikan dan opsikan pada huruf L. Tidak ada lagi file yang berawalan log setting. Oke, opsi untuk handphone lainnya, jika pada menu ini ada kata-kata gatekeeper key ya, hapus semua file dengan kata-kata yang berhubungan dengan key. Oke, setelah semua udah yakin terhapus, lalu kita reboot sistem. Kita tungguin hasilnya hingga handphone reboot ke home menu. Apakah benar-benar kunci pola bisa terhapus atau terbypass, dan data file, foto, musik, dan lainnya, catatan-catatan aplikasi tetap aman tanpa terhapus sedikit pun. Oke, kita tungguin mukjizatnya apakah benar trip ini berhasil. Oke, udah masuk menu home screen. Kita buka dan tada, ternyata bisa terbuka tanpa permintaan akses kunci pola atau PIN atau sandi ya. Caranya sama, jika pola, PIN, sandi itu sama saja caranya kayak tadi. Dan alhamdulillah handphone Oppo A39 sudah bisa dibuka kembali. Oke teman-teman, kita akan pastikan atau kita akan cek apakah file terhapus atau aplikasi ada yang terhapus. Kita coba. Oke, file saya masih utuh, ada WA ya. Di sini ada WA dan lainnya masih utuh. File-file yang tadi sebelumnya lupa pola masih utuh. Saya akan coba buka WhatsApp, apakah masih bisa digunakan, masih ada chattingan ya atau terhapus. Kita coba buka WhatsApp. Oke, chattingan masih utuh, masih seperti sedia kala, masih aktif. Dan kita akan coba buka lagi pada file manager. Apakah file musik, foto, video, catatan penting masih ada? Oke, saya udah berada di file manager dan hanya internal memory yang ada ya, karena SD card sudah saya lepas. Saya akan coba pada menu musik, apakah musiknya masih? Oke, musik-musik yang tadi di-download dan disimpan di internal masih utuh. Kita akan coba play. Oke, dan masih berbunyi. Tentunya ya, namanya musik ya berbunyi. Oke, musik masih oke, tidak ada yang tercecer atau terhapus. Saya akan coba cek yang kedua pada file video. File video masih utuh,
Ada 3 video di internal handphone ini, dan video juga masih utuh. Ini adalah video kenangan ya, yang teramat sangat penting. Dan selanjutnya kita coba buka foto. Oke, foto juga masih utuh, tidak ada yang terhapus. Ini adalah foto-foto kenangan juga masih utuh, masih oke, tidak ada yang terhapus. Lalu kita buka lagi pada dokumen. Ini adalah catatan juga masih ada. Terus juga ada file WhatsApp ya, foto dari WA juga masih ada. Oke, semua file masih ada, masih utuh. Juga ini adalah bekas kamera juga masih semuanya utuh seperti sedia kala, seperti sebelum lupa password. Jadi tidak ada efek pada file atau aplikasi ya, tetap utuh dan tidak ada yang tercecer sedikit pun. Lalu mungkin di benak teman-teman bertanya, file tadi udah dihapus, apakah kita masih bisa bikin pola baru? Saya akan buktikan bahwa kunci pola masih bekerja dengan sempurna. Oke, kita buat sandi baru. Saya akan kunci HP ini dengan pola yang akan saya bikin baru, teman-teman. Apakah masih bekerja dengan sempurna atau sudah tidak bisa digunakan? Oke, saya bikin pola. Oke, teman-teman, dan kunci pola masih bekerja dengan utuh, dengan sempurna. Jadi tidak ada efeknya ya kita menghapus file ketika tadi dengan sistem ini, karena hanya data yang dihapus, yaitu data kunci pola atau cache pada kunci pola. Lalu teman-teman bertanya, bagaimana jika handphone Oppo saya belum terinstall TWRP dan masih recovery bawaan? Kita coba dulu matikan handphone seperti tip yang tadi, yang pertama, dan kita akan masuk ke recovery mode. Contoh di sini saya menggunakan handphone Oppo masih menggunakan recovery bawaan. Kita akan bypass kunci pola yang lupa, tapi data tetap aman. Apakah bisa? Nah, ini adalah recovery bawaan Oppo kayak gini. Jika kita klik pada pilihan bahasa, maka kita bisa web data. Teman-teman jangan coba-coba buktikan web data. Web data tetap sukses, tapi kunci pola tidak akan hilang, alias minta kunci pola lagi. Jadi, tip ini tidak bisa menggunakan recovery bawaan, dan hingga sekarang saya belum menemukan jawabannya. Bagaimana jika masih menggunakan recovery bawaan, belum terinstall TWRP, bypass pola tanpa hapus data? Jawaban saya, mohon maaf teman-teman, adalah belum bisa. Ada subscriber saya bertanya, Mas, bagaimana cara install TWRP tanpa routing? Nah, ini berkaitan banget. Di sini saya lagi mempelajari cara install TWRP via fastboot atau via flashing ya. Kita akan flashing TWRP via Mi Flash Tool, yaitu hanya install preloader dan TWRP atau recovery saja, tapi tidak berhasil. Saya juga masih mempelajari install TWRP via fastboot mode pada handphone Oppo ini. Oke, jika teman-teman ada yang punya saran cara instalasi TWRP tanpa routing atau tanpa masuk ke menu handphone, ini adalah tip yang terbaik untuk menyelapkan handphone lupa pola. Walaupun handphone keadaan recovery bawaan, maka bisa kita flashing TWRP via fastboot mode atau Mi Flash Tool dengan install recovery saja atau mengganti recovery originalnya. Oke teman-teman, silahkan komen di bawah. Permasalahan saya di sini yang belum ketemu adalah install TWRP tanpa masuk mode menu handphone ini. Jika ada yang punya solusi, silahkan komentar di bawah. Kita di sini bersifat belajar bersama, berbagi bersama di MySaDroid Channel. Oke teman-teman, tip ini Maisa sarankan hanya buat jaga-jaga saja ya, karena untuk menyelamatkan data kita, data penting namanya kunci, bersifat privasi ya. Dan saran Maisa, gunakan tips ini dengan bijak. Sekian dulu, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat banyak orang, dan mohon dukungannya untuk channel kami bisa lebih berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, sekian dulu tutorial yang mungkin sedikit menarik dan bermanfaat ini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Salam MySaDroid, nggak bootloop, nggak maco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.